Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ya. Kita mengulang karena materi kita sudah ada fotokopiannya. Jadi kita tentukan saja, kita memakai metode namanya metode Granada. Nah, ini sebenarnya banyak ya metode, cuma yang simpel kita cari yang simpel saja. Sebenarnya kalau di pesantren sih dari diurut gitu, satu-satu belajar ini dulu, belajar amil dulu, belajar ilmu nahu dulu, terus saja banyak. Cuma kita pakai yang simpel saja, yang memang umum gitu ya, artinya banyak orang kalangan umum yang memang tidak di pesantren. Kalau di pesantren kan dia betul-betul mendalam, ya betul-betul mendalam. Kita coba cari yang simpel. Yang terpenting adalah kita mengetahui ya, terlatih untuk mengetahui terjemahnya ya, jadi tujuannya metode ini diantaranya adalah terlatih mengetahui terjemah, bukan memahami kata, bukan ya. Jadi kita hanya terlatih mengetahui terjemahnya. Sebetulnya bisa, tidak perlu metode ini juga bisa. Dengan Quran asal kita mau menghafal aja udah. Dengan Quran per kata ya, terjemah per kata, kalau memang kita mau ya sudah, kita hafalkan saja gitu. Tapi tidak hanya di situ. Al-Quran itu kan bahasa, seluk-beluk bahasanya yang memang kita harus ketahui. Nah, dalam metode ini, dalam metode praktis ini ya, minimal kita mengetahui 4 dalam metode ini ya, 4 langkah agar kita bisa terlatih menterjemah. Nah, saya katakan bisa terlatih ya, berarti kan banyak latihannya, harus banyak latihannya. Seminggu belajar, seminggu lupa. Seminggu belajar, seminggu lupa. Ini aja udah 3 kali nih. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita mau berpikir, kan begitu kata Pak Mahathir Muhammad. Semakin tua harus semakin berpikir supaya sehat gitu ya. Bukan diem aja. Ya, ibaratnya otak kalau nggak diasah ya manggel gitu, nggak bebel gitu. Ya kita diantaranya ini latihannya. Yang membutuhkan pemikiran itu ilmu itu diantaranya ini. Ilmu nahu, ilmu bahasa, ilmu usul fiqih itu butuh konsentrasi gitu. Makanya kalau misalnya ulama-ulama itu hasrat keilmuannya atau bisa dikatakan libido keilmuannya itu dicurahkannya di ilmu itu. Ilmu tata bahasa, ilmu usul fiqih, ya asalnya dia kecenderungannya ke tasawuf gitu ya. Kecenderungannya misalnya ke filsafat, mikir-mikir yang mikir-mikir yang ujung-ujungnya kadang-kadang kita terspleset. Nah, akhirnya supaya hasrat pemikirannya itu tersalurkan, akhirnya ya ilmu kalam. Nah, timbullah ilmu kalam tuh. Ilmu kalam itu sebetulnya turunan dari ilmu filsafat. Terus ilmu ya pokoknya meneliti aja gitu ya, meneliti. Nah, ini diantaranya ini ya. Tata bahasa juga diteliti. 4 langkah ini, yang pertama menguasai komponen kata. Sudah kita bahas kemarin. Komponen kalimat dalam bahasa Arab, susunan kata kalau kita ya. Kita ulang lagi aja. Pertama, mengetahui komponen kalimat. Nah, kemarin kan sudah ya, kita sudah pelajari
kata benda atau isim. Nah, kemudian yang keduanya, kita menguasai kata-kata yang tak berubah. Dia nggak berubah struktur katanya. Kalau misalnya isim, itu ujung katanya bisa berubah. Misalnya, kita yang kedua ini menguasai kata-kata tak berubah. Di situ ada penjelasannya, menguasai kata-kata yang tidak berubah itu apa aja? Huruf bermakna, kata ganti, kalau dalam bahasanya domir ya, kata penghubung, dan kata tunjuk. Dalika, tilka, hadza, itu begitu-begitu aja, dia nggak berubah. Atau huruf bermakna, min, ila. Nah, justru huruf-huruf itu yang bisa jadi merubah. Jadi menguasai kata-kata tak berubah ini, karena kata-kata ini dia nanti bisa merubah ujung kalimat. Contoh begini, ya, misalnya muflihuna yang kemarin ya, nah ada juga di situ. Ini asalnya ini muflihuna. Kalau misalnya kita tambahin min aja di sini, minal, kemudian di sini ada alam, minal muflihina. Nah ini asalnya ujungnya waw dan nun, karena ada ini dia berubah jadi ujungnya ya dan nun. Itu maksudnya kata-kata yang berubah. Ini kata-kata yang berubah. Nah, kalau yang tidak berubah, nah itu tadi ada huruf bermakna, kata ganti, kata penghubung, dan kata tunjuk. Nanti ketahuan kata penghubung apa, kata ganti orang ya, nyahnya itu nyah, kita, kitab kami. Nah, kan berarti ada kata gantinya di situ. Kitabnya, kitab dia gitu. Kitab mereka. Nah, kita harus menguasai itu. Nah, yang ketiganya ini kita mengetahui nih yang rumus ya, mengetahui rumus metode ini. Rumus Granada. Nah, yang keempatnya latihan. Udah gitu aja, simple. Intinya sih ini, kita paham komponen kata, isim, fi'il, huruf. Itu aja ya. Isim, fi'il, huruf. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf-huruf itu diantaranya nih, kata-kata yang tidak berubah. Tuh. Nah, latihannya kita lihat mushaf yang kosongan, yang tidak ada terjemahnya. Nah, kita cari. Oh, ini kata benda. Ini yang begini itu kata ganti. Yang begini nih kata tunjuk. Kita melatih itu. Ya, yang penting tahapannya kita kuasai. Oke, lanjut ke tahapan pertama. Yang kemarin ya, tahapan pertama itu kita mengetahui komponen kata. Ya. Komponen kata yang pertama kita pelajari kata benda. Ciri-ciri kata benda didahului al, alhamdu, ya, ad-duha. Kayak ini tadi yang kita tulis, al-muflihuna, al-masjidu, al-kitabu. Semua kata yang didahului al, nah, itu sudah pasti
isim atau benda. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ada alnya di situ. Alladzi, kalau alladzi itu nanti ada tertentu, alladzi allati nanti beda. Yang kedua bertanwin, an in un, tantin tun, san sin sun. Yang selama dia ada tanwin di belakangnya itu sudah pasti dia benda, itu sudah pasti. Ya. Kalau ini peci, kolan suwatun, lampu misbahun. Nah, itu ya pokoknya yang ada tanwin-tanwinnya itu sudah pasti benda. Yang kemarin juga diawali mamimu, muflihuna, mansurun, maktubun, misbahun. Nah, itu yang diawali mamimu itu sudah pasti kata benda. Mustaqimun. Mu ya itu. Muslimun, mahmudun, ya sama. Kan kalau mahmudun itu diambil dari akar kata. Mustaqimun juga diambil dari akar kata. Istaqoma yastaqimu. Nah, mustaqim ujungnya. Kalau mahmudun, hamidah yahmadu, hamdan, hamidun, mahmudun, begitu. Pokoknya Arab itu, kata-kata bahasa Arab itu bisa pecah ya, menjadi makna yang berbeda gitu. Dari satu kata itu bisa pecah-pecah jadi kata-kata yang berbeda-beda dan juga maknanya berbeda-beda. Selanjutnya nama apa aja? Nama-nama benda, nama orang, nama kota, itu nama. Kalau dalam nahwu namanya ismul alam ya, nama-nama. Wal ismul alamu nahu Jaidun wa Makkata. Kalau dalam jurumiyah isim alam. Muhammadun, Toirun, Inabun, Bakkah. Ya. Ya, Bakkah kalau walaupun nggak tanwin, ya, walaupun nggak tanwin, tapi kalau dia nama sudah pasti isim atau benda gitu ya. Kemudian tertempeli atau kemasukan huruf jar, huruf yang menyebabkan dia dibaca kasroh atau jar. Ada min, ila, an, ala, fi, ruba. Nah, ini kata-kata ini sudah harus dihafal. Min artinya dari, ila artinya ke. Harus dicicil nih. Harus dicicil. Huruf-huruf kayak begini dicicil, dihafal artinya. Jadi supaya ketika kita baca min, oh artinya dari. Jadi kalau misalnya baca Quran, minal jinnati, mina, oh min, oh dari, minal jinnati dari jin, wa artinya dan, minal jinnati wan nas dari jenis setan jin dan juga jenis manusia gitu. Jadi yang ini nih harus dihafal tuh. Bebas, yang penting nama aja, nggak ada cirinya dia. Karena Ibrahim itu kan nama, gitu. Nanti ketahuannya kalau misalnya dia berkaitan dengan kata sebelum atau sesudahnya. Kalau nama itu udah mafhum ya. Bibak kata. Oh, ada ketermasukan baknya. Oh, itu sudah pasti isim gitu. Tapi isim jelasnya nanti beda-beda. Dia itu jenis isimnya, isim apa nanti ketahuannya memang setelah mengetahui posisi katanya. Nah, bakal ketahuan. Nah, tapi ciri umumnya ya begini, ciri umum. Kalau nama sudah pastilah nanti juga bakal ketahuan. Majemuk itu dua kata yang tergabung, dua kata yang digabung. Jadi kata majemuk.
atau disebutnya idhofah. Misalnya babu sajin, khatamu hadidin, atau Rasulullahi, atau misalnya kalau takmir masjid lah gitu ya, takmir masjid, takmir dan masjid, dua kata digabungin. Nah, itu satu pengurus kan gitu. Pengurus. Takmir masjid adalah pengurus, ya pengurus masjid maksudnya begitu. Jadi tidak usah disebutkan Rasulullahi. Kalau Rasulullahi itu, dan memang kalau dalam kata bahasa Arab, kata yang digabungkan itu, kata yang keduanya itu harus kasroh. Ya, harus kasroh. Rasulullahi, hi-nya itu dia kasroh. Kitabullahi, kitab Allah. Jadi dua kata digabungkan, namanya ya idhofat. Ya. Diawali huruf yang mengkasrohkan. Ya, itu huruf jar itu. Kasrohkan itu huruf apa aja? Itu huruf jar, min, ila, an, ala itu tuh semuanya. Min, ila, an, ala di halaman 10 itu ada tuh. Di halaman 10 ya. Penjelasannya, oh ya, penjelasannya ada di halaman 10. Huruf-huruf jar. Min artinya dari, ila artinya ke. Nah, jadi minggu depan berarti saya tanya ini ya. PR-nya menghafal huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, waw, lam, ba, ta. Nah, huruf-huruf kosam nanti, huruf kosam ada. Ya. Asik. Alibi nih. Ya. Yang penting kita tahu artinya ya. Supaya nanti ketika kita baca Quran ketemu ala artinya sudah tahu di atas. Ala qalbi, pada hati. Jadi tergantung itu ala itu. Alanya bersambungnya dengan apa? Nanti kalimatnya juga beda artinya. Itu ya. Jadi benda itu bisa dikatakan bisa diketahui dengan ciri-ciri itu tadi. Nah, di halaman 9 dan 10 dan sampai 11 itu latihannya di halaman 11. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala. Nah, ada ala tuh. Ala termasuknya huruf jar tadi ya, huruf yang menjarkan. Ala hudan. Nah, berarti hudan itu adalah isim atau benda. Ala hudan min, huruf lagi, huruf jar lagi, mir rabbihim. Nah, ini dia. Rabbihim itu dia kata yang berubah ya. Rabbihim. Asalnya rabbu. Rabbu bersambung dengan tadi huruf namanya domir atau kata ganti. Kata ganti mereka. Asalnya rabbuhum ini. Nah, Tuhan mereka. Tuhannya, tapi nya-nya banyak gitu ya. Kan kalau bahasa kita mah nya itu ya menunjukkan mereka, dia atau mereka. Tuhan mereka. Nih, ini kata ganti nih. Humnya ini kata ganti mereka. Ketika ini tidak ada apa-apanya, tidak ada yang menyebabkan dia jar, dia begini. Tapi ketika min ininya jadi berubah. Mir rabbihim. Itu. Ini huruf jar ini. Huruf yang merubah sebuah kata menjadi kasro. Jar. Sebetulnya nanti kita harus tahu
Ya nanti harus tahu juga ciri jar itu apa aja. Tidak harus jar itu kasroh begini, tidak. Jar itu tidak melulu kasroh. Tidak ya, ada misalnya ya nun ujungnya. Nanti kita ketahui setelah mendalam sananya. Ini sekedar kita mengetahui ini aja ya. Berubah. Kalau yang ini kata tidak berubah. Tadi kata yang tidak berubah itu huruf bermakna ya, seperti ini huruf bermakna tuh min, ila, an, ala, fi, ruba dan lain sebagainya. Kemudian kata ganti hum, na, ni, kata ganti. Kemudian kata tunjuk ini, itu kata tunjuk. Hadza, dalika, tilka, kata tunjuk. Kata-kata yang tidak berubah. Dia tidak berubah, justru dia yang ada kemungkinan merubah. Yang nomor 2 ini, yang ada kemungkinan merubah. Kita masih di poin pertama ya, mengetahui komponen kalimat atau mengetahui komponen kata-katanya. Nah, itu saja barangkali yang terpenting dihafal. Nanti saya ingatkan di WA ya. Di WA hafal huruf jar. PR-nya. PR-nya hafal huruf jar. Yang ini aja lah. Man itu ujiannya man katanya. Tuh ya. Baik, sampai sini saja dulu. Ada yang ditanyakan? Iya, dikit-dikit aja. Segini aja dulu. Ya. Jadi kalau di sini kan 8 jam, ini bisa berlipat. Bisa berlipat. Ya, ini tahap pertama kita mengetahui ini dulu. Komponen katanya yang kita ketahui saat ini adalah mengetahui ciri-ciri isim atau benda gitu aja. Mengetahui ciri-ciri isim. Dan yang harus dihafal adalah huruf jar. Tahap sekarang yang harus dihafal huruf jar. Maaf Pak dosen, gimana? Nanti berdiri kalau tidak bisa. Nanti harus ada lampirannya itu kalau yang berdiri itu. Nah, baik. Iya, kalau mau lulus akan lampiran. Nah, ya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kurang dipaham. Mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت يا سميع الصوت احفظنا واحفظ ذريتنا واحفظ أهلنا من الآفات والعنهات والعقوبات والبليات في الدين والدنيا والآخرة اللهم نور بالقرآن أبصارنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وأطلق به ألسنتنا وفرج به كربنا ونور به قلوبنا وقو به عزمنا وأكرم به لبنا وارزقنا تلاوة القرآن وحب العلم يا قاضي الحاجات أكرمنا بأنواع الخيرات فإنه لا حول ولا قوة إلا بك في جميع الحاصلات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.